Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Di video ini kami akan membahas mengenai bab motivasi yang merupakan bagian dari modul kompetensi program sarjana di sistem informasi. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pentingnya revisi kurikulum sistem informasi dan juga akan diberikan penjelasan lebih bagaimana profesional sistem informasi dalam melihat perubahan-perubahan yang signifikan pada beberapa dekade terakhir. Kurikulum kompetensi sistem informasi 2020 didasarkan kepada perubahan-perubahan yang sudah ada sebelumnya. 4 perubahan tambahan ditambahkan ke dalam kurikulum sistem informasi seperti pengembangan aplikasi, etika sistem informasi, keamanan komputasi, dan juga praktikum. Kemudian 18 area kompetensi tambahan digabungkan menjadi 6 area kompetensi yang lebih luas. Dengan memahami pentingnya revisi kurikulum sistem informasi dengan perkembangan teknologi, kita diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada di masa depan. Sejak diterbitkannya kurikulum sistem informasi 2010 oleh Association for Computing Machinery, disiplin ilmu sistem informasi telah mengalami transformasi radikal. Perubahan teknologi, struktur organisasi, dinamika sosial telah mengubah lanskap sistem informasi. Perubahan yang tadi saya sebutkan menimbulkan tantangan bagi sistem informasi dalam merancang kurikulum yang memadai dan sesuai kebutuhan generasi sistem informasi di masa depan. Beberapa elemen kurikulum sistem informasi 2010 mungkin masih relevan, tetapi yang lainnya sudah ketinggalan zaman. Perubahan dinamis dalam teknologi baru menciptakan minat baru yang belum diakui sebelumnya, sehingga mendorong perlunya revisi dan penyesuaian dalam kurikulum. Sistem informasi perlu mempertimbangkan tren terkini dalam penyesuaian kurikulum seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan lain sebagainya. Pendekatan lintas disiplin dan integrasi dengan bisnis dan industri juga penting. Dengan memperbarui kurikulum, dipastikan bahwa lulusan sistem informasi siap menghadapi tantangan dunia nyata dengan kepercayaan diri dan keahlian yang diperlukan untuk mengelola teknologi informasi di berbagai sektor. Sejak tahun 2010, dunia telah menyaksikan perkembangan teknologi yang mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan hidup sehari-hari. Perangkat seluler pintar, sensor, dan Internet of Things telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Teknologi kecerdasan buatan atau AI, khususnya pembelajaran mesin atau machine learning, telah memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat belajar dan beradaptasi dengan penggunaannya, seperti asisten pribadi otomatis dan sistem pendukung keputusan. Virtual reality, augmented reality, dan komputasi lingkungan adalah contoh teknologi lain yang telah membuka pintu untuk pengalaman baru dalam berinteraksi dengan dunia digital dan fisik. Kemudian, dalam teknologi juga telah memungkinkan pengamatan langsung terhadap perilaku fisik, seperti pelacakan mata, serta memperkenalkan teknologi blockchain yang telah mengubah cara kita melihat keamanan dan integritas data. Tidak ketinggalan, komputasi awan atau cloud computing telah menjadi fondasi bagi banyak organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam menyimpan dan mengelola data mereka. Dengan semua perubahan ini, kita telah menyaksikan transformasi dalam cara organisasi dan individu berinteraksi dengan teknologi, menciptakan lingkungan yang lebih terhubung dan efisien. Perubahan dalam sistem informasi adalah bagian yang sangat penting dalam organisasi. Karena teknologi terus berkembang, sistem informasi jadi lebih rumit dan punya peran yang lebih besar. Perubahan dalam sistem informasi dapat berupa penggunaan teknologi baru, perubahan dalam prosedur, atau perubahan dalam struktur data. Untuk mengadaptasi terhadap perubahan sistem informasi, organisasi harus memiliki strategi yang efektif. Strategi ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pengembangan staf yang kompeten, dan pengembangan prosedur yang efektif. Perubahan dalam sistem informasi dapat membawa manfaat untuk organisasi. Hal ini dapat berupa peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas data, atau peningkatan kinerja organisasi. Selain manfaat yang disebutkan sebelumnya, perubahan dalam sistem informasi juga dapat membuka peluang baru bagi organisasi. Misalnya, penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau analisis big data yang dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan.
Namun, organisasi juga perlu mengatasi masalah keamanan dan privasi data. Dengan semakin kompleksnya sistem informasi, risiko kebocoran data atau serangan siber juga semakin meningkat. Oleh karena itu, keamanan informasi harus menjadi prioritas dalam setiap perubahan sistem informasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, organisasi perlu memiliki tim yang terampil dan kompeten dalam manajemen sistem informasi. Pelatihan yang terus-menerus juga diperlukan agar staf dapat mengikuti perkembangan teknologi dan mengelola sistem informasi dengan baik. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat mengubah perubahan dalam sistem informasi menjadi keuntungan yang besar. Dengan menerapkan teknologi baru dengan bijak, menjaga keamanan informasi, dan melibatkan staf dalam proses perubahan, organisasi dapat terus berkembang dan bersaing di era digital yang terus berkembang. Revolusi industri keempat membawa transformasi besar dalam masyarakat. Mobilitas yang ditingkatkan, kehidupan virtual yang berkembang, perdagangan digital, dan hiburan online menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Sistem informasi memainkan peran sentral dalam perubahan ini. Dari bisnis hingga kehidupan pribadi, sistem informasi menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk berinteraksi, berbelanja, dan bersenang-senang secara online. Namun, dengan kemajuan ini juga muncul tantangan. Implikasi dari revolusi industri keempat bisa kontroversial bahkan negatif. Ancaman seperti privasi data, hak-hak dasar warga, dan bahaya bagi masyarakat menjadi masalah yang harus diatasi. Pemerintah dan regulator sedang mengembangkan legislasi baru untuk mengatasi masalah ini. Peraturan seperti Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa merupakan contoh langkah yang diambil untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Penting untuk memperbarui kurikulum pendidikan untuk mencakup pemahaman tentang regulasi, etika, dan privasi yang relevan dengan revolusi industri. Hal ini memastikan bahwa generasi masa depan siap menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh perubahan teknologi ini. Dalam era digital yang terus berkembang, sistem informasi menjadi tulang punggung bagi inovasi dan solusi bagi berbagai masalah di berbagai industri. Namun, dengan kecepatan perubahan yang semakin cepat, kita perlu menanggapi tantangan ini dengan meningkatkan keragaman dan jumlah kompetensi dalam bidang sistem informasi. Perubahan pertama yang diperkenalkan adalah penambahan 4 area kompetisi baru ke dalam inti sistem informasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pandangan dan perspektif yang paling penting telah ditangani. Kemudian, kita mengelompokkan area kompetensi ini ke dalam 6 ranah kompetensi sistem informasi. Ini memudahkan dalam merancang permintaan, peminatan, dan mata kuliah pilihan dalam suatu program. Dan yang terakhir, kita mendefinisikan inti sistem informasi melalui kompetensi yang dibutuhkan, bukan hanya mata kuliah wajib, dan hal ini memfasilitasi fleksibilitas dalam mendefinisikan inti program sistem informasi. Dengan perubahan ini, kita siap menghadapi kompleksitas dan kecepatan perubahan dalam dunia sistem informasi. Mari bersama-sama menciptakan solusi-solusi inovatif untuk tantangan masa depan. Organisasi dan lembaga pendidikan dihadapkan pada tantangan yang terus berkembang dalam menyesuaikan kurikulum sistem informasi dengan kebutuhan industri. Sistem informasi 2020 sebagai perkembangan dari sistem informasi 2010 mengenali perubahan ini dengan mengidentifikasi 10 kompetensi dasar, diantaranya 6 yang penting meliputi landasan sistem informasi, pengelolaan data, arsitektur teknologi informasi, manajemen proyek sistem informasi, analisis dan desain sistem, serta manajemen dan strategi sistem informasi. Perubahan penting pada kurikulum ini meliputi penghapusan mata kuliah arsitektur enterprise. Hal ini dikarenakan mata kuliah tersebut belum umum digunakan pada program sarjana sistem informasi. Sistem informasi 2020 memperkenalkan 4 bidang keterampilan baru yang harus dimasukkan dalam kurikulum inti sistem informasi. 2 diantaranya meliputi pengembangan aplikasi dan komputasi aman. Sekarang menjadi bagian dari keterampilan yang wajib bagi lulusan sistem informasi. Hal ini penting karena industri sistem informasi membutuhkan lulusan dan dengan keterampilan teknis yang lebih tinggi. Dalam era di mana aplikasi sistem informasi semakin meresap ke dalam masyarakat,
Pemahaman akan etika, penggunaan, dan implikasinya terhadap masyarakat menjadi semakin penting. Mahasiswa sistem informasi perlu memahami dampak teknologi terhadap masyarakat serta membuat keputusan etis terkait penggunaan teknologi. Keamanan informasi juga menjadi fokus penting mengingat peningkatan pelanggaran, keamanan, dan privasi. Praktikum sistem informasi diperlukan untuk mahasiswa menerapkan kompetensi yang telah dipelajari dalam konteks praktis. Ini membantu untuk mengatasi kelemahan yang sering dialami oleh lulusan seperti kurangnya pengalaman praktis dan keterampilan manajemen proyek. Dengan menambahkan bidang kompetensi baru, IS Sistem Informasi 2020 bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan sistem informasi ini siap untuk menghadapi tantangan industri sistem informasi yang terus berkembang. Dalam naskah sistem informasi yang terus berkembang, kita tetap harus beradaptasi dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Namun, seringkali kita menemui kesenjangan antara apa yang diajarkan di dalam program dengan kebutuhan kita di dunia nyata. Sebagai perubahan pada sistem informasi 2020, kita mulai dengan mengelompokkan 19 area kompetensi yang telah diidentifikasi ke dalam 6 ranah kompetensi yang lebih luas. Tujuannya yaitu untuk mendorong diskusi di tingkat program mengenai profil, spesialisasi, dan pilihan yang tersedia bagi para mahasiswa. Ranah fondasi dan integrasi memainkan peran kunci dalam mempersiapkan mahasiswa dengan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang disiplin ilmu. Sementara 4 ranah kompetensi lainnya dirancang untuk memberikan kedalaman dalam spesialitas tertentu, memberikan kemungkinan untuk membuat profil program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa para lulusan sistem informasi siap untuk menanggapi tantangan dunia nyata dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dan komprehensif. Adopsi pendekatan berbasis kompetensi didorong oleh perubahan peran sistem informasi dalam masyarakat dan keragaman kebutuhan kompetensi yang dirasakan. Tantangan muncul dalam mendefinisikan daftar mata kuliah ini karena setiap program pendidikan sistem informasi memiliki konteks dan batasan tersendiri. Dalam sistem informasi 2020, persyaratan 10 unit studi atau mata kuliah wajib mungkin terlalu tinggi untuk beberapa unit akademik. Namun, memasukkan semua bidang kompetensi yang dibutuhkan tetap merupakan tujuan yang positif. Beberapa area kompetensi dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah lain atau dibahas secara menyeluruh sebagai bagian dari pendekatan berbasis kompetensi, menekankan pentingnya tugas-tugas yang mendorong pencapaian tingkat keterampilan yang ditentukan. Meskipun memerlukan lebih banyak pekerjaan bagi para evaluator, pendekatan evaluasi diyakini akan menghasilkan evaluasi yang lebih bermanfaat dan setelah revisi, kurikulum harus diimplementasikan dengan cermat untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Dengan itu, pendekatan berbasis kompetensi memberikan arah yang lebih jelas dan efektif dalam mengukur kualitas kurikulum sistem informasi.